memang kontestasi pileg akhirnya nggak muncul. Isi program seorang calon anggota legislatif itu semuanya nggak ada, nggak dibahas sama masyarakat. Semua terfokus kepada pilpres. Dan kenapa itu harus dipisahkan? Ya supaya fokus masing-masing lah. Kami ini kan juga kemudian bekerjanya nggak jelas. Saya bekerja untuk siapa ya? Saya nyalon DPR RI, saya punya ketua umum yang maju jadi cawapres. Kalau saya pribadi saya dahulukan cawapres, gitu. Nah itu terjadi di tingkat 1, tingkat 2. Nah oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas, gitu. Idealnya ada jeda berapa lama Bu? Ya 6 bulan cukup, ya di bawah 1 tahun lah, supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh. Pasukan ini di Pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya. Coba gimana caranya? Gitu. Itu satu. Yang kedua terkait dengan penguatan institusi partai. Sekarang katakanlah dari hasil survei KPK itu rekomendasinya agar uang pembinaan partai politik ditingkatkan. Itu dari 1.000 masing-masing orang itu 10.000. Karena apa? Penting untuk menguatkan institusi partai karena partailah yang melahirkan calon-calon pemimpin itu. Nah kalau dari pengamatan yang ada, dari survei yang ada, institusi partai tidak dipercaya oleh publik, maka harus diperkuat. Bagaimana saya sampaikan? Bagaimana dari institusi yang tidak dipercaya melahirkan pemimpin yang bisa dipercaya? Saya pikir di situ penting banget. Nah, itu revisinya di ya paket undang-undang politik, termasuk juga hal-hal lain lah banyak sebenarnya. Apakah itu presidensial threshold, parliamentary threshold. Kalau misalnya ini nggak berdampak dengan anggaran bisa nanti, misalnya ya tentu, tapi kan itu lebih bermanfaat daripada beli kucing dalam karung. Ini soal mencari pemimpin 5 tahun. Nah kalau mau lebih efektif lagi untuk soal penyelenggaraan, pilih aja di MPR. Itu kan bisa didiskusikan. Kalau hitungannya soal menghemat anggaran supaya tidak 2 kali begitu, ada yang lebih hemat. Presiden dipilih di MPR. Jadi cukup pemilih legislatif inilah yang nanti juga diberikan mandat oleh masyarakat untuk memilih calon presiden, itu juga bisa. Semua ini pertimbangan-pertimbangan yang bisa didiskusikan dalam rangka penguatan institusi partai dan juga agar tidak terjadi politik yang hari ini yang dianggap politik sangat transaksional. Jadi akhirnya politik dikesankan seperti pasar malam. Bukankah ini perlu diperbaiki gitu. Dari mana perbaikannya? Dari revisi paket undang-undang partai politik. Ada sih sebenarnya yang paling di luar itu, tapi mensejahterakan masyarakat secepat-cepatnya. Itu boleh. Tapi kondisi ekonomi dalam persimpangan ini kan nggak bisa perekonomian secepat itu. Karena masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup, yang merdeka untuk bisa memilih. Itu pentingnya soal revisi.